saya pernah dapat miom. Umur berapa Ibu Dewi Yul kena miom? 40. Bu Dewi Yul itu diagnosis saya mengalami miom tapi jenisnya adalah submukosa yang ada di dalam rongga rahim. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Kita jumpa lagi dalam Diagnosa, dialog ringan, obrolan santai. Dan kita punya tamu istimewa, ini Bu Dewi Yul yang kembali hadir. Terima kasih Ibu, luar biasa berkenan hadir di Diagnosa. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita mau diskusi tentang lebih banyak perempuan. Ya. Karena perempuan memang tema yang tidak ada habis-habisnya ketika bicara tentang perempuan dalam keluarga dan menopause itu menjadi tema-tema yang menarik ya. Meskipun bapak-bapak itu juga bisa mengalami andropause. Oh, sebutannya andropause. Ya, kalau bapak-bapak namanya andropause, kalau ibu-ibu namanya menopause. Baru paham. Ya, hanya bapak-bapak itu andropause-nya tidak ada batas yang jelas. Kenapa gitu, Pak? Ya, karena tidak ada fungsi tubuh yang berhenti, kemudian akhirnya dinyatakan hari ini andropause, tidak ada. Oh. Kalau perempuan ada fungsi yang berhenti, yaitu fungsi menstruasi. Gejala andropause? Ya, gejala andropause tidak seperti gejala menopause. Kalau andropause tidak ada istilahnya withdrawal hormone, tidak ada penurunan hormon yang mendadak itu. Sehingga andropause itu mengalami satu kemunduran, tetapi tidak seperti menopause yang kemudian banyak sekali perubahan-perubahan. Kenapa Pak? Kenapa yang seperti yang saya alami itu waktu saya usia 50 tahun, pada saat katanya dibilang itu proses menopause karena kan menstruasi mulai tidak teratur, kemudian nanti ada flek, itu badan saya tuh terasa kayak panas, kemerungsung lah istilahnya. Kalau orang Jawa tuh kemerungsung, udah panas, emosian gitu, kayaknya kok kayak gelisah. Seperti cuma untungnya suami saya sudah mengingatkan itu gejala menopause itu kamu pasti marah-marah panas-panas itu saya udah baca gitu. Artinya di sini barangkali itu yang dibilang apa Pak sebutannya? Ya, tadi? ada istilah hot flashes ya. Jadi itu kan ada sindroma menopause ya. Jadi menopause itu bisa menimbulkan kompleks gejala. Nah, kompleks gejala inilah yang namanya sindrom ya. Sehingga kumpulan gejalanya itu seperti yang Bu Dewi Yul rasakan itu, ada berdebar-debar, kemudian ada hot flashes, kemudian ada emosinya agak sensitif gitu ya. Berarti suami juga harus memahami ya Pak, oh, iya, mempelajari sangat, gejala untuk para istri yang sudah mulai menopause supaya nggak gampang emosian juga, karena istrinya pasti emosi. Iya. Kan tadi toh Ibu kan juga pernah bilang sama saya bahwa kita itu harus dewasa, ya kan? Jadi, nah, suami yang tambah dewasa, tambah usia tambah dewasa, lebih bisa memaklumi istri. Dan mengingatkan, itu jangan emosi, itu efek dari ini, gitu kan? Gitu. Terus kenapa begini? Oh, ini tadi Pak dokter bilang itu proses hormonal yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Jadi dan semua begitu, semua wanita yang menuju menopause pasti akan seperti yang saya alami juga. Kalau sindromanya tidak semua, jadi kompleks gejalanya tidak semua mengalami. Oh bisa, ya, berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Tetapi peristiwa bahwa perempuan ketika menopause itu mengalami putus hormon itu secara besar-besaran gitu ya, withdrawalnya itu ya itu karena indung telur yang perempuan yang masih muda itu punya indung telur dan indung telurnya itu 2 kanan kiri begitu, dan kemudian dari indung telur itu menghasilkan hormon, ada hormon estrogen, ada hormon progesteron. Ya, hormon estrogen itu hormon kebahagiaan sebetulnya. Ketika estrogen itu baru rising star itu estrogennya meningkat gitu ya, itu perempuan itu ya berbunga-bunga gitu. Happy ya. Bahagia. Happy, ya. Dan itu contoh baru aja menstruasi ya. Baru aja menstruasi hari pertama, kedua, ketiga ini naik hormon estrogennya. Ya, nanti
puncak-puncaknya hari ke-10 apa itu tinggi. Nah, biasanya habis menstruasi ini suasana di situ suasana happy gitu ya. Tapi di ujung siklus menstruasi itu kan ada hormon progesteron yang putus ya. Dia tinggi setelah itu mau karena telurnya itu lepas hari masa subur itu telur ovulasi, tinggal cangkangnya sehingga akhirnya hormonnya mengalami withdrawal. Jadi di situ juga terjadi uring-uringan jadi uring-uringan, iya. Uring-uringan. Jadi menjelang menstruasi itu kan bad mood ya jadi menjelang menstruasi Pak Dokter. Bad mood, uring-uringan, ngambekan. Sama juga orang menopause, itu berkepanjangan juga tuh uring-uringannya cukup lama ya? Iya, cukup lama. Makanya itu kan tadi Ibu kan bilang ini peristiwa yang nggak bisa ditolak. Iya, karena memang itu sudah sunatullahnya lah, sudah hukum keesaan Tuhan bahwa terjadi peristiwa seperti itu. Berarti kita harus mempersiapkan secara psikis, secara mental, dan secara penyadaran dari lingkungan, terutama dari pasangan. Iya, bahwa betul, kalau kita tiba-tiba emosional, mereka menyadari untuk memaklumi. Dan mengingatkan ke kita bahwa ayo istighfar, ayo itu bawaan. Kayak bawaan orok gitu ya, kalau misalnya ada yang ngidam kebangetan gitu ngidamnya, ini kan alasannya bawaan orok. Rupanya ada pengulangan pada saat proses menopause juga, ada uring-uringan yang bawaan badannya seperti itu. Betul sekali. Kalau orang hamil ada plasenta nempel di rahim. Plasenta itu produksi hormon. Estrogen, progesteron tinggi sekali. Nah, akhirnya dia ada mualnya juga, agak hamil muda itu macam-macam gitu. Jadi keinginannya macam-macam. Ya, ada yang ngidam tapi ngidamnya itu pengen jitak suaminya gitu kan. Ada juga ya, aneh-aneh lah. Karena ada perubahan perilaku yang didorong oleh situasi hormonal yang berbeda. Nah, orang habis melahirkan juga sama. Ya, orang habis melahirkan tuh ada withdrawal juga. Plasenta yang semula ada dalam tubuh di rahim memproduksi hormon yang besar gitu ya. Kemudian plasentanya lepas ya, karena bayinya lahir ya. Setelah plasenta lepas bayi lahir, dia terjadi withdrawal, penurunan hormon yang itu psikisnya juga bisa terganggu sangat lagi. terganggu. Jadi hari ketiga sampai hari ke-10 pasca persalinan itu orang goncang sebetulnya. Jadi galau, bisa baby cemas. Blues gitu baby dibilangnya. blues ya, jadi baby blues itu. Jadi orang bisa jangan kaget kalau ada ibu-ibu keluarga yang, muda, ini untuk para keluarga suami, muda ya. memaklumi. Jadi suami-suami ini agak nyimpang dikit dari menopause ya nggak apa-apa. Jadi suami-suami itu kalau istrinya melahirkan hari ketiga sampai hari ke-10 itu harus suami stay yang ada. Itu menenteramkan lah. Suami siaga. Kalau enggak istri bisa-bisa senyum sendiri loh. Itu dia, merasa ada sendiri. Ada orang yang habis melahirkan itu ada senyum sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri itu ada. Ya, itu kayak depresi gitu depresi. Itu unik juga itu. Ya, jadi inilah peristiwa menopause. Kalau tadi kita bicara menopause, bahwa menopause adalah ada suatu perubahan yang signifikan yang terjadi hilangnya hormon. Karena perempuan yang rutin menghasilkan telur satu setiap bulannya dari 2 indung telur ini, gantian kalau bulan ini kanan, bulan besok kiri. Tapi tiba-tiba umur 51 setengah rata-rata, itu perempuan tuh hilang fungsinya ini. Telurnya habis gitu. Telurnya habis sehingga tidak lagi ada siklus hormon estrogen progesteron. Nah, makanya terus mengalami satu perasaan-perasaan yang sangat tidak enak terhadap badan, karena badan juga mengalami satu perubahan. Kita tahu bahwa kulit itu ada reseptornya estrogen. Jika orang yang belum menopause itu kulitnya itu kenceng gitu. Ya. Lentur, lembab. Saya udah menopause-nya 13 tahun yang lalu. 13 tahun ya, 50 tahun ya Ibu ya dulu. 50 tahun ya. Jadi harus diterima bahwa kulitnya memang tidak lagi mendapat asupan estrogen seperti dulu. Harus dirawat. Ya, makanya saya sering ibu-ibu, aduh ini menopause mau merawat kulit, ya boleh. Ini ada yang pakai masker bengkoang. Gitu. Apa saja pelembab yang penting. Minyak zaitun juga bagus. Apa aja. Boleh ya. Karena bengkoang ini tambah sedikit informasi ya. Bahwa bengkoang itu mengandung fitoestrogen. Nah, jadi bengkoang itu adalah salah satu makanan yang fitoestrogennya tertinggi. Jadi hobi makan bengkoang saja ibu-ibu. Murah meriah ekonomis. Tapi satu informasi yang tidak mengenakan bahwa ternyata
bengkoang itu yang banyak estrogennya kulitnya. Nah, itu bagaimana di jus? Betul. Di jus kulitnya. Jadi kulit bengkoang nggak usah dikupas ya. Iya, langsung Nggak usah dicuci, dikupas, langsung cuci ya. aja, dipotong-potong jus. Ya, Kemudian setelah itu yang diminum airnya. Diperas itu fitoestrogennya masuk. Terima kasih dapat ilmu baru Pak Dokter. Iya. Saya mau, karena saya hobi bengkoang. Bagus. Saya penyuka bengkoang, saya belum tahu kalau kulitnya. Iya, kulitnya Selalu saya buang lah, saya kletek begitu. Jangan Bu. Sekarang potong, masukkan ke blender. Ya. Jadi mulai sekarang harus kulitnya dimanfaatkan ya. Mengandung estrogen. Jika ada orang-orang umur 35 tahun pakai masker estrogen bengkoang, ini kurang kerjaan. Nah, kenapa? Loh, estrogennya masih utuh, dia masih punya indung telur. Kan kenapa umur 35 tahun sudah pakai preventif, Pak. Wah, tapi pencegahan. Tapi belum tepat ya waktunya ya. Nggak ada efek ya. Kak bilang preventif boleh, tapi sebetulnya sejujurnya nggak tahu Pak. Aslinya nggak paham. Nggak paham. Jadi makanya ini ya keluarga lansia saya kira kita bisa sehat dengan dengan produk-produk lokal saja bisa. Jadi karena estrogen yang tadinya membuat kulit jadi kenyal, tulang menjadi bagus dan kita masih fresh itu bisa diganti dengan sebagian dengan fitoestrogen dan estrogen yang berasal dari alam. Jadi tadi contohnya bengkoang, kemudian ada juga kacang-kacangan ya Bu, kacang-kacangan. Ini juga mengandung fitoestrogen. Buat lansia jangan takut makan kacang karena nggak akan jadi jerawat kok. Tapi lansia ada yang takut juga karena asam urat. Oh iya, itu betul nggak sih Pak? Ada kacang katanya, ada yang bilang asam urat, ada yang bilang tidak. Ya teman-teman sejawat saya banyak juga yang teman-teman dokter ya, ada yang pendapatnya berbeda-beda ya. Jadi ada yang ini memang harus berhenti makan kacang-kacangan itu kalau ada asam urat, tapi banyak juga yang itu enggak ngefek gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya sih ikutilah petunjuk dokter itu dan kacang-kacangan ini dikonsumsi sangat bermanfaat karena mengandung fitoestrogen bagi yang lansia. Saya hobi kacang tanah. Ya, kacang tanah itu fitoestrogennya tinggi. Dan saya tidak pernah merasakan kolesterol. Artinya kalau misalnya khawatir ya imbangi dengan suka minum air jeruk aja, air jeruk nipis, lemon gitu buat penyeimbang. Pak Dokter, saya boleh tanya nggak sih? Iya. Saya itu punya anak yang kedua, itu kan saya memakai IUD. Ini saya lagi penasaran terus nih. Iya. Saya tetap hamil loh, jadi waktu lahir tuh IUD-nya ada di ubun-ubun. Iya. Itu anak nomor sekarang udah umur 33 tahun. Anak yang ketiganya begitu juga. Jadi saya nggak cocok kalau pakai IUD. Tapi subur sekali berarti itu. Sudah dipasang IUD aja hamil belum itu kan alam bisawab gitu kan. Nah, itu saya nggak boleh nyalahin dokter yang pasang atau susternya ya dok ya. Enggak. Terus saya hanya berpikir ya Allah ini rezeki yang Allah kasih buat saya, berarti saya dipercaya gitu aja. Cuma kok bisa ya? Tapi saya tetap menganggap bahwa IUD itu cukup efektif karena pakai IUD-nya itu jarak pertama ke anak kedua 9 tahun. Anak kedua ketiga 2,5 tahun. Dan alhamdulillah. Tapi IUD-nya diganti nggak selama 9 tahun itu kalau udah pasang IUD 9 tahun? Diganti. Oh, tetap diganti ya, kan biasanya 3 tahun atau paling lama 5 tahun. Iya, karena nggak boleh daluarsa kan gitu. Sudah diganti ya? Diganti. Nah, saya pikir itu satu memang rezeki saya. Jadi buat para ibu-ibu jangan nyalahin IUD-nya, jangan nyalahin dokternya. Anggaplah itu rezeki, itu hadiah. Nah, habis gitu Pak Dokter, saya pernah dapat miom, pernah punya miom. Dan pada saat itu saya menterapi dengan jeruk nipis. Ada umur berapa Ibu Dewi Yul kena miom? 40. 40 dan saya menterapi itu buat 2 minggu. Itu ada dari resep keluarga. Hari pertama 2, kemudian hari kedua 4, hari ketiganya 8, hari keempatnya 12, kemudian hari kelimanya 16, hari ke-6-nya 20, hari ke-7 20, kemudian hari ke-8 24. Hari ke-7 24 jeruk. 24 jeruk soto. Nah, hari ke-7 tadi 24, hari ke-8-nya saya 24 lagi. Itu hitungan terapinya gitu. Waduh. Hari ke-9-nya 20, hari ke-10-nya sudah turun kan jadi 16.
Di hari ke-10 saya keluar sendiri, itu sebesar gini. Seapel Malang, miom. Nah, saya langsung ke rumah sakit. Dokternya bilang, apa yang dilakukan? Karena betul nggak sih dok kalau kista atau miom itu nempelnya di rahim? Miom. Ya, Miom betul. itu. Nah, tapi saya itu kok bisa ada berakar dan keluar sendiri. Bertangkai. Ya. Jadi itu saya bilang, itu saya minum, apa yang dilakukan? Saya bilang saya minum jeruk nipis, itu terapi. Akhirnya sama dokter dikuret saja. Dikuret. Habis gitu, saya disuruh datang 6 bulan lagi. Begitu saya datang 6 bulan, saya nggak pakai IUD, nggak pakai apa, habis dikuret. Tahu saya sudah hamil anak keempat. Hebat itu. Sudah ada. Sudah pernah ada miom, kemudian dikuret, itu terus hamil lagi ya. Iya. Luar biasa, ini subur sekali. Makanya langsung saya tubektomi ya, steril. Saya langsung di steril. Ya, karena jadi usia udah 40. miom itu begini Ibu ya, ini lepas dari menopause ya, tetapi boleh ya dok, saya nanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, ini ya ada hitungannya tapi ini. Oh iya dok. Invoice tolong di... Ini konsultasi pribadi. Jadi begini Bu ya, ini banyak teman-teman di rumah, keluarga yang punya miom ya. Jadi rahim itu ya, itu bisa kena tumor ya, dan tumor yang di rahim itu paling banyak adalah namanya miom ya. Tapi miom itu bisa di 3 tempat ya. Kalau ini ibaratnya ini nggak ada contoh rahim ya, ini rahim gitu ya. Itu miom itu bisa di sininya ya. Ini namanya mioma subserosa, ada di luar gitu. Ya, kemudian ada di dalamnya, tapi bukan di dalam, ini dalamnya kan ada rongganya yang untuk hamil ya. Tapi ada yang di dalam tapi tidak di rongganya, tapi di dindingnya. Ya. Nah, ini namanya miom intramural ya. Kemudian ada yang di dalamnya, di tempat nempelnya bayi, itu namanya submukosa. Ya. Jadi ada 3, enggak usah dihafalin Bu. Iya. Kalau saya cuma berpikir gini. Kalau dihafalin jadi dokter nanti. Enggak, saya cuma berpikir, saya salah nanya nggak ya ini, tapi kan ini reproduksi juga kan berkaitan sama. Iya, enggak salah, cuma ada hitungannya tadi. Kan? Jadi catat. Jadi gini Bu, jadi Bu Dewi Yul itu diagnosis saya mengalami miom, tapi jenisnya bukan subserosa, bukan intramural, tapi jenisnya adalah submukosa yang ada di dalam rongga rahim. Nah, miom yang ada di dalam rongga rahim itu biasanya punya tangkai. Jadi dia dari kecil membesar, tapi ada tangkainya. Gitu. Nah, ketika tangkainya ini miomnya membesar, tangkainya tidak membesar, satu saat miomnya itu bisa lepas gitu. Bisa lepas, dan miom yang kecil itu bisa keluar lewat mulut rahim. Jadi seperti polip itu membuka ya. Cuma kalau diperiksa dari bawah kelihatan ini ada terbuka mulut rahimnya gitu. Terbuka sendiri. Jadi Ibu pasti mengalami ya barangkali mainnya lebih panjang. Kemudian kemudian sering ngeflek gitu ya kan. Ya, jadi kan seperti itu waktu itu kan. Ya, sebelum itu keluar ya. Nah, sebetulnya itu kan kalau bagi dokter gampang itu. Jadi cuma dipegang miomnya itu, terus dipuntir, set itu langsung protol, langsung putus gitu. Hanya dipuntir, habis itu tinggal dibersihkan. Makanya mohon maaf ini saya tidak punya resep jeruk sampai bergol. Iya, nggak boleh. Itu kan secara medis Bapak dokter dilarang. Kalau ini kan kearifan lokal. Kearifan lokal aja. Jadi memang dokter tidak boleh. Tidak meresepkan. Iya, tidak boleh. Itu kan saya bilang itu resep keluarga. Resep keluarga. Saya juga tadi baru mikir, aduh, cara nulis resepnya gimana? Iya, itu. Jadi kan karena gini, tidak ada buah yang Tuhan ciptakan membunuh orang. Itu aja prinsipnya. Cuma tidak boleh kalau punya ginjal atau punya mah akut itu dilarang sih, karena terlalu keras kan. Karena jeruk nipis itu suka saya pakai buat bersihkan karat-karat di pisau apa. Jadi hati-hati, badan kita bukan pisau, bukan besi. Jadi harus waspada. Ya, dan menopause sering membuat miom itu sembuh atau kan ada sendiri. kaitannya kan Pak Dokter. Jadi ada kaitannya dengan menopause. Iya, itu maksudnya. Ini tetap saya hubung-hubungkan supaya satu paket. Iya.
Iya Pak Dokter. Tidak keluar dari paket. Ada miom, ada reproduksi, ada kemenoposan Ada kan? menopause. Ya. Jadi ibu-ibu yang mengalami miom, tanya sama dokternya, ukurannya sudah lebih 5 cm atau tidak. Kalau tidak lebih dari 5 cm dan ibu sudah mau menopause, usianya misalnya 45, 46, 47, sudah mendekati 51 lah. Itu asalkan miomnya tidak berkembang terus, tidak tambah besar terus, insya Allah besok begitu menopause miomnya kecil sendiri. Jadi Iya, ibu-ibu iya. jangan malas untuk cek ke dokter, Iya, karena iya, juga kan barangkali buat perempuan seusia kita itu kan rawan kena serviks ya dok ya. Iya, ada namanya kanker mulut rahim, Iya, kanker jadi mulut rahim atau tetap kanker serviks. Ya. Cek pap smear tuh saya Pap smear. rutin, Iya, iya. iya, ini. Dan ya Pak Dokter Betul, betul ya. betul. Jadi apa tadi Pak Dokter tadi bilang untuk menopause para orang yang sudah lansia, jangan malas buat bertanya ke dokter, Iya, jangan iya. malas untuk bertanya hal-hal yang apa tadi takutnya ada apa miom yang berkembang sebelum menopause. Iya, ada kalau belum menopause, kalau miomnya ada kan masih tumbuh terus ya. Makanya memang harus dicek, harus didiskusikan supaya kalau ada menopause juga ada gejala-gejala tadi kan kalau dikomunikasikan kan dia paham ya kan. Jadi Nah, ini tapi pada ya, ibu-ibu suka ya. males kalau mau Ya. ngecek ke dokter kandungan. Ya paling enggak kalau mudah-mudahan bisa mendengarkan lewat, tadi kan ibu bilang juga, wah ini ibu-ibu tuh senangnya sekarang lihat YouTube aja gitu. Nah, makanya mungkin penjelasan-penjelasan, tapi YouTube-nya yang tidak menyesatkan lah. Nah, gitu. itu, Karena ya. ada juga orang yang memasang iklan menyembuhkan miom padahal bukan dokter. Iya. Gitu. Nah, itu hal-hal yang kadang menyesatkan. Tapi hari ini kita kalau bicara menopause, mungkin ada satu hal yang belum kita diskusikan, Bu. Apa Pak Jadi, Dokter? orang menopause itu selain bisa mengalami sindroma menopause seperti yang Bu Dewi alami ya, iya. ada hot flashes, kemudian cemas, sensitif, kemudian kadang-kadang ada nyucuk-nyucuk tapi di punggung di sini gitu. Kemudian tidurnya kadang-kadang terganggu, Nggak nyenyak, ya. ya berdebar-debar itu. Mudah cemburu juga, itu hati-hati juga. Oh, itu. saya alhamdulillah enggak sih. Bagus. Ini ibu-ibu yang lain lah itu. Saking cintanya kali. Saking cintanya, Iya. ya kalau ya atau mungkin yang cemburu sebaliknya suaminya justru. Tapi yang jelas hati-hati para suami menghadapi istri yang ada. Kalau anak muda itu ada pancaroba, ini juga sebenarnya satu pancaroba juga, tapi pancarobanya satu perubahan yang menuju ke menopause tadi. Nah, makanya harus dimaklumi. Kedewasaan menjadi suatu kunci yang penting. Memahami. Ya, memahami, Memaklumi. Tapi pesan saya, menopause bisa diatasi. Ya. Selain kalau misalkan masih bisa dengan fitoestrogen, ada kacang-kacangan, ada bengkoang, ada sayur-sayur yang mengandung fitoestrogen. Selain konsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen, kalau tetap tidak teratasi, masih tetap hot flashes, masih tetap sakit, pusing dan sebagainya, maka ada obatnya. Jadi ada hormon, ya. Jadi hormon untuk menopause ini kan ada, dan makanya ada istilah terapi sulih hormon, hormon replacement terapi, ya. Jadi kalau seandainya memang sudah terpaksa sangat mengganggu, jangan segan-segan datang ke dokter ahli kebidanan kandungan yang konsultannya itu tentang menopause gitu. Nah, kemudian nanti dikasih resep hormon replacement terapi. Jangan khawatir, semua penyakit ada obatnya. Iya, kecuali menua loh. Kecuali menua. Tua, ya. Obatnya ya menua, obatnya ya menerima, Iya. dan tetap bahagia. Iya. Inilah luar biasa ya. Jadi kita penyakit menua tidak ada obatnya menerima dan tetap bahagia. Iya. Yang saya garis bawah itu. Iya. Jadi ada yang terakhir yang akan kita sampaikan, orang menopause itu tulangnya kroposnya lebih cepat daripada sebelum menopause. Ya, dengan hormon estrogennya hilang, kroposnya lebih cepat. Hati-hati perempuan yang langsing badannya itu juga tulangnya lebih kropos dibandingkan yang gemuk. Berbahagialah kalau kita montok. Berarti tulang kita lebih kuat. Jadi jangan bangga kalau terlalu langsing ya Pak, buat yang manula, yang lansia. Langsing, manula, langsing, kurus, osteoporotik, kepleset sedikit di kamar mandi, Hati-hati. tulangnya patah. Jadi jangan minder buat yang Agak tadi katanya montok ya. Monciok. Agak
agak motor. Kalau yang agak gemuk ada kenceng itu jatuh, Tulangnya bagus. Tulangnya lebih kuat. Gitu. Tapi jangan terlalu montok karena mudah stroke. Ya. Jadi Terlalu tengah-tengah aja, yang sedang-sedang penting saja, sehat, ya. sedang-sedang saja. Tidak overweight ya. Saya kan tadi dari awal ya, dari yang episode yang lain, Iya. saya kan sudah mengatakan bahwa Bapak itu kan suaranya mikrofonis kan. Oh Pak? enggak, janganlah Bu. Saya betul-betul. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, siapapun yang akan engkau pilih. Indonesia selalu damai, sejahtera, Wow. bahagia. Wah. BKKBN, saya cinta Indonesia. Wow. Luar biasa. Saya udah mancing maunya diikutin, ikut disamber gitu. Wah, Enggak saya tidak cukup, modalnya tidak cukup. Iya, biar nyamber nyanyi gitu kan. Iya, tapi saya tahu diri lah. Saya tahu diri. Suaranya mikrofonis banget. Tadi saya menyesal tidak mengajak Bapak duet. Nanti lain kali kita harus ketemu dan harus duet dengan menyumbangkan lagu dengan nada sesumbang-sumbangnya. Pak, menyanyi itu sedekah suara tuh. Oh Luar iya, biasa, iya. Pak. Kalau bagus. kalau suaranya nggak bagus kan. Nggak usah Pak, Bapak kan sudah dokter, sudah ahli, udah mau jadi profesor. Amin. Bagaimana bisa menyanyi itu lebih hebat lagi. Amin. Masya Allah, ya, bisa insya membahagiakan Allah. orang Insya Allah, lain. Insya Allah, insya Allah. Iya. Nanti saya akan belajar nyanyi dulu 1-2 minggu. Setelah itu kami mengundang lagi Ibu Dewi. Amin, Ya, amin, insya Allah, gitu. amin. Dan Ya kita siapkan Allah, lagunya, lagu-lagu yang bisa menghibur orang, tidak merusak. Ya, keluarga yang ada di mana saja, ada keluarga muda, keluarga reproduksi, keluarga yang sudah lansia. Kita bahagia sekali sudah mendengarkan banyak pengalaman Ibu Dewi Yul yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di diagnosa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Ya. Bapak. Sam- Terima kasih kasih. sama-sama. Ya, Terima ya. kasih. Mari Bu diminum dulu Bu. Iya Pak. Bismillah.